Kiamat sudah dekat. Banyak prediksi tentang kiamat atau bencana alam yang terbukti tidak benar. Prediksi semacam ini seringkali didasarkan pada interpretasi salah satu data yang kurang akurat. Ilmuwan yang khawatir telah melakukan analisa mendalam dan meyakini suatu peristiwa kehancuran besar akan terjadi. Tapi kenyataannya dunia masih aman-aman saja sampai sekarang. Pernah dulu orang meyakini kalau bumi adalah pusat alam semesta dan matahari berputar mengelilingi bumi. Namun Kopernikus membuktikan dengan bukti bahwa matahari adalah pusat tata surya. Meskipun saat ini teori heliosentris diterima, pada masanya ini adalah kontroversial dan dianggap tidak benar oleh banyak orang. Dengan bukti, sains bisa salah, bisa kita simpulkan. Meskipun sains adalah alat yang sangat kuat untuk memahami dunia, ia tidak selalu benar dan terkadang dapat mengalami keterbatasan dan kesalahan. Dan berikut kesalahan-kesalahan sains sekedar tahu aja. Pada akhir abad ke-18, para ahli geologi seperti Charles Lyell mempercayai bahwa perubahan geologi terjadi secara lambat dan berangsur-angsur. Namun sekarang kita tahu bahwa terdapat peristiwa perubahan mendadak seperti letusan gunung berapi atau bencana alam lainnya yang dapat mempengaruhi landscape secara tiba-tiba. Pada awal abad ke-20, fosil tengkorak Piltdown Man dianggap sebagai missing link dalam evolusi manusia. Namun ternyata fosil ini palsu dan merupakan hasil pemalsuan. Pada abad ke-19, ilmuwan meyakini bahwa cahaya memerlukan medium yang disebut luminiferous ether untuk berpropagasi. Namun penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang tidak memerlukan medium tersebut. Meskipun hukum termodinamika dianggap sebagai hukum dasar dalam fisika pada skala atom dan subatom, hukum ini tidak berlaku dengan cara yang sama seperti pada skala makroskopis. Pada awal abad ke-20, beberapa astronom percaya ada planet yang lebih jauh dari Neptunus yang disebut planet X untuk menjelaskan anomali dalam orbit Uranus dan Neptunus. Meskipun pencarian dilakukan, tidak ada planet X yang ditemukan dan anomali tersebut dijelaskan oleh pemahaman yang lebih baik tentang gravitasi. Teori miasma mengatribusikan penyakit pada udara beracun atau udara jahat. Ini terbukti salah dan teori kuman menunjukkan bahwa penyakit disebabkan oleh mikroorganisme yang dapat menular. Di beberapa budaya, dulu ada kepercayaan bahwa bayi lahir dari kunjungan seekor bangau atau burung stork. Sekarang kita tahu bahwa bayi lahir dari proses reproduksi manusia. Pada abad ke-17 dan ke-18, teori phlogiston digunakan untuk menjelaskan pembakaran. Namun teori ini dibantah ketika ilmu kimia berkembang lebih lanjut dan ditemukan bahwa pembakaran melibatkan reaksi oksidasi. Kesalahan dalam sains adalah bagian dari proses ilmiah. Ilmuwan terus mengembangkan teori dan mengkoreksi kesalahan seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi. Meskipun sains tidak selalu benar, metode ilmiah memungkinkan perbaikan dan kemajuan pengetahuan yang lebih baik tentang alam semesta dan fenomena yang ada di dalamnya. Bagaimanapun juga, kesalahan sains ternyata pernah berdampak besar bagi dunia. Pada awal abad ke-18, ilmuwan Antoine Lavoisier salah mengidentifikasi gas oksigen sebagai zat penyebab pembakaran. Meskipun salah, kontribusinya dalam mengembangkan teori konservasi massa dianggap sebagai tonggak penting dalam kimia modern. Selama wabah kartofel di Irlandia pada abad ke-19, para ilmuwan dan pejabat pemerintah salah mengidentifikasi penyebabnya sebagai miasma, udara jahat daripada jamur Phytophthora infestans yang sebenarnya menyebabkan kerusakan tanaman. Pada tahun 1999, sebuah satelit yang dirancang untuk memetakan permukaan Mars mengalami kegagalan karena kesalahan konversi satuan yang menyebabkan pesawat ruang angkasa tersebut terbakar saat memasuki atmosfer Mars. Meskipun teori efek rumah kaca merupakan landasan penting dalam memahami perubahan iklim, kurangnya pemahaman awal tentang dampak gas rumah kaca menyebabkan minimnya perhatian pada isu perubahan iklim selama beberapa dekade. Pada tahun 1950-an hingga 1970-an, terapi hormon wanita
umum digunakan untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan. Namun belakangan diketahui bahwa terapi hormon semacam itu dapat meningkatkan resiko kanker dan masalah kesehatan lainnya. Pada tahun 1961, kecelakaan di pabrik nuklir SL1 di Idaho, Amerika Serikat menyebabkan 3 kematian. Kecelakaan tersebut terjadi karena kesalahan manusia dan menunjukkan pentingnya keamanan dalam industri nuklir. Obat thalidomide yang digunakan sebagai penenang pada tahun 1950-an dan 1960-an menyebabkan ribuan bayi lahir dengan cacat fisik parah karena tidak diketahui efek sampingnya selama kehamilan. Pada awal abad ke-20, model alam semesta statis yang dikemukakan oleh Albert Einstein yang menyatakan bahwa alam semesta statis dan tidak berubah ternyata tidak sesuai dengan bukti observasional. Penemuan bahwa alam semesta sebenarnya berkembang dan mengalami ekspansi membawa kepada model Big Bang yang diterima secara luas. Meskipun kesalahan sains ini memiliki dampak besar, mereka juga membawa pembelajaran yang berharga dan mendorong perkembangan sains ke tingkat yang lebih tinggi. Kembali lagi ke pertanyaan, kapan kiamat? Harold Camping, seorang teolog Kristen asal Amerika Serikat, pernah meramalkan bahwa kiamat akan terjadi pada tanggal 21 Mei 2011 dan kemudian mengklaim bahwa tanggal tersebut hanya akan menjadi awal dari proses kiamat yang akan berakhir pada 21 Oktober 2011. Namun kiamat yang diramalkan tidak terjadi pada tanggal-tanggal tersebut. Banyak orang mempersoalkan dan meragukan ramalannya. Dan ketika tanggal yang dia tentukan lewat tanpa terjadi apa-apa, banyak orang merasa skeptis terhadap prediksi kiamat semacam itu. Ini adalah salah satu contoh yang menunjukkan bagaimana prediksi kiamat seringkali tidak akurat dan disangsikan. Banyak prediksi kiamat telah dibuat sepanjang sejarah, tetapi sejauh ini dunia masih berlanjut dan belum ada bukti ilmiah yang dapat memastikan secara pasti kapan atau bagaimana akhir dunia akan terjadi. Sains sepertinya perlu mempercayai Tuhan dan tidak perlu mendengar manusia, sebab hanya Tuhanlah yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Atau punya pemikiran sendiri? Boleh tulis di komentar.